Tahun 2019 merupakan tahun yang tak bisa Mbak Yayu lupakan. Saat itu ia baru saja lulus SMA dan diajak bibinya untuk bekerja di rumah tetangga majikannya yang sebut saja namanya Koh Amin sebagai babysitter. Karena sewaktu itu ia gengsi dengan ijazah SMA-nya, Yayu kemudian memilih untuk menolak tawaran sang bibi dan lalu bekerja sebagai buruh pabrik borongan di kampungnya. Tak berselang lama, mungkin sekitar 3 bulan, Yayu kembali dihubungi oleh bibinya yang kini tawarannya itu cukup menggiurkan. "Yayu, masa kamu gak mau sih kerja di tempat Ko Amin itu? Gajinya sekarang sampai 1.250.000 loh. Itu sudah bersih untuk kamu yuk. Kerjanya cuma urusin anak aja kok. Lagi pula di sana kamu itu nggak terlalu capek nyapu, ngepel, setrika, cuci baju, masak dan lain-lain. Karena sudah ada Mbok Inah dan Parti pembantu harian yang pulang tiap hari untuk mengcover pekerjaan itu. Coba deh kamu pikirkan lagi yuk," ucap Bibi Yayu di seberang sana. "Oh Yayu, asal kamu tahu aja, rumah majikan Bibi itu cuma berselang 3 rumah dari rumah Koh Amin. Jadi kamu gak perlu takut kalau misalnya kamu kenapa-napa di rumah Koh Amin. Kamu bisa cari Bibi di rumah majikan Bibi kok," sambung Bibi Murni di telepon sebelum ia mengakhiri teleponnya. Mendengar gaji berikut pekerjaannya yang hanya mengurus anak kecil, rupa-rupanya membuat Yayu cukup tergiur kali ini. Ia membandingkan pendapatannya di kampung dan di kota sebagai babysitter bisa 2 kali lipatnya. Yayu pun berpikir jika ia tinggal dekat dengan bibinya, jadi kalaupun ada apa-apa ia bisa dengan mudah menemui sang bibi. Singkat cerita, di akhir bulan November akhirnya Yayu menerima ajakan dari Bi Murni. Ia lalu dijemput oleh Bibi Murni di terminal dan sehari dibawa menginap di rumah majikan sang bibi. Begitu Yayu sampai di klaster perumahan elit kawasan Kelapa Gading, mata Yayu terpana melihat sejauh mata memandang perumahan mewah bergaya Eropa klasik dengan pilar-pilar besar di sekelilingnya. Yayu, kok ngelamun aja kamu yuk?" tanya Bibi Murni mengagetkan Yayu. Yayu yang terhenyak lalu menjelaskan kepada bibinya jika ia benar-benar terpana melihat rumah-rumah mewah di sana. Maklum saja, selama ia tinggal di kampung, Yayu belum pernah sama sekali menginjakan kaki di kota Jakarta. "Apa nggak capek, Bi, urusin rumah yang besar-besar ini sendirian?" tanya Yayu dengan polos. "Pertanyaanmu ini loh, kok ada-ada saja yuk? Ya jelas capek lah kalau dikerjakan sendirian. Wong majikan bibi saja sudah mempekerjakan 3 orang PRT untuk mengurusi rumah, 2 orang untuk mengurus rumah bagian dalam, dan 1 orang khusus bagian luarnya, termasuk urus hewan peliharaan dan kolam renang," jawab bibinya. Sang bibi pun menjelaskan jika di rumah calon majikannya itu juga sama memiliki 2 ekor anjing. Seketika raut wajah gusar terlihat di wajah Yayu mendengar calon majikannya itu memiliki hewan peliharaan anjing yang mana ia sendiri takut dengan anjing. Seperti sudah mengerti perasaan keponakannya itu, Bi Murni pun menjelaskan jika 2 ekor anjing di rumah Koh Amin adalah tipe jenis anjing kecil yang lucu dan tidak menggigit. Awalnya pasti takut, sama seperti Bi Murni yang takut dengan anjing, namun lama-kelamaan pasti akan terbiasa. Dan anjing juga sebenarnya adalah hewan peliharaan yang setia. Bi Murni pun menjelaskan jika ia tidak perlu khawatir karena yang mengurus hewan peliharaan di rumah Koh Amin adalah suami dari Mbok Inah, sekaligus ia merangkap sebagai supir. Saat di rumah majikan Bi Murni, Yayu sempat diperkenalkan kepada majikannya dan 2 teman PRT-nya di sana. Begitu Yayu menyebutkan akan tinggal di rumah Koh Amin, salah seorang PRT yang sebut saja namanya Yati langsung ikut berkomentar. "Loh, kamu gak salah mau tinggal di rumah Koh Amin. Kan rumah Koh Amin..." Belum sampai selesai Yati berbicara, tiba-tiba Bi Murni menyela ucapan teman sepekerjaannya itu. "Koh Amin kan rumahnya besar maksudnya.
Tapi Yayu kan sudah dengar toh penjelasan Bibi tentang rumah Ko Amin barusan? Tanya Bi Murni seakan mencoba meyakinkan keponakannya itu sambil matanya ia kedip-kedipkan kepada Yati. Beruntung saat Bi Murni memberikan isyarat tubuh kepada Yati, Yayu tak melihatnya. Mengerti akan apa yang dimaksud oleh Bi Murni, Yayu hanya manggut-manggut saja. Tiba keesokan harinya, Yayu lalu diantarkan ke rumah Koh Amin saat pagi hari. Baru saja Yayu menginjakkan kaki di depan gerbang rumah Koh Amin, muncul desiran angin di tengkuk Yayu yang seketika membuat Yayu merinding. Tiba-tiba Yayu pun samar-samar mendengar suara yang berbisik di telinganya. "Tolong, tolong." Yayu seketika langsung menengok ke sekelilingnya, namun tak nampak ada siapapun kecuali Bi Murni. Bibi tadi ngomong apa? Tolong, tanya Yayu dengan heran. Ah, ngaco, Bibi nggak ngomong apa-apa tuh, kamu salah dengar kali, jawab Bi Murni sambil agak terkekeh. Begitu pintu gerbang dibuka, mereka berdua langsung disambut dengan gonggongan kedua anjing milik Koh Amin. "Silahkan masuk aja ke dalam, Mbak Murni. Bapak sudah menunggu di dalam. Ngomong-ngomong, ini toh saudaramu itu yang dari kampung. Semoga saja betah ya kerja di sini." Sambut hangat Mbok Inah sambil mempersilahkan masuk. Di sana akhirnya mereka bertemu dengan Koh Amin dan istrinya Cik Linda. Setelah cukup berbasa-basi di antara mereka, Bi Murni segera pamit undur diri dari rumah Koh Amin. Sedangkan Yayu langsung diajak Cik Linda berkeliling rumah mewahnya yang ternyata memiliki 2 lantai. Cik Linda mengatakan jika Yayu akan mengurusi kedua anaknya, yaitu Davin yang berusia 9 tahun dan Cherry yang berusia 7 tahun. "Tugas utama kamu mengurus kedua anak saja ya Yayu. Mereka bangun pagi ke sekolah, kamu siapkan makannya, kamu mandikan, siapkan bajunya. Ya kurang lebihnya seperti itulah Yayu. Kamu bisa mengira-ngira sendiri job desk untuk menjaga anak seperti apa kan? Jika kedua anak saya sedang sekolah, kamu bisa ikut membantu-bantu tugas Parti dan Mbok Inah di rumah ini," ucap Cik Linda dengan senyum ramahnya kepada Yayu. Yayu kemudian dikenalkan kepada Mbok Inah, Pak Syakir, suami dari Mbok Inah, dan Parti, anak dari Mbok Inah serta Pak Syakir. Parti yang ditafsir mungkin seusia dengan Yayu. Parti langsung mengajak Yayu ke kamarnya yang ada di lantai 1 sambil membantu membawakan barang-barang Yayu. Baru saja pintu kamar belakang itu terbuka, langsung muncul hawa lembab yang bercampur dengan bau apek di dalam kamar tersebut. Malum saja, menurut pengakuan Bi Murni sendiri, terakhir kali babysitter yang menempati kamar itu sudah keluar dari sejak 3 bulan lalu dan kamar yang ditempati Yayu kini tidak pernah terpakai lagi. Belum ada sehari Yayu tinggal di rumah sang majikannya. Saat ia sedang merapikan barang-barang sekaligus membersihkan kamarnya, ia melihat sekelebat bayangan hitam yang benar-benar jelas nampak menembus tembok. Sontak saja Yayu langsung merasa ketakutan dan mencoba beristighfar berkali-kali. Tiba di malam hari saat Yayu selesai menunaikan semua tugas-tugasnya sebagai babysitter, ia lalu mencoba merebahkan tubuhnya di atas kasur empuk dan menyalakan AC. Sehari bekerja di rumah majikannya itu sebenarnya Yayu mulai kerasan. Di sisi lain, selain gajinya besar, nyatanya ia pun mendapatkan fasilitas tidur di kamar ber-AC dan kasur yang empuk, serta yang terpenting keluarga Koh Amin adalah keluarga yang ramah. Saat mata Yayu mulai terpejam, ia kemudian merasakan kedua kakinya terasa amat dingin sekali. Selain itu di kedua kakinya Yayu pun terasa seperti menahan beban berat. Yayu langsung membuka matanya dan melihat ke arah kakinya. Betapa kagetnya Yayu karena kini ia melihat sesosok siluet bayangan putih dengan ikatan di kepalanya menyerupai pocong sedang menduduki kaki Yayu dan menatap tajam ke arahnya. Seketika mulut Yayu seperti tersumpal oleh sesuatu. Ia tidak bisa bergerak ataupun berteriak.
Yang Yayu bisa lakukan adalah membaca-baca doa yang ia bisa sampai sosok mengerikan itu hilang dari hadapannya. Menjelang pagi hari, Pak Syakir, Mbok Ina, dan Parti kemudian datang kembali ke rumah majikannya itu. Seperti sudah mengetahui sesuatu yang dialami oleh Yayu, Pak Syakir lalu menanyai Yayu, "Gimana tidurmu malam ini? Nyenyak nggak? Apa ada sesuatu yang kamu rasakan?" tanya Pak Syakir. Karena Yayu masih baru, ia enggan mau berterus terang kepada Pak Syakir dan hanya menjawab seperlunya. "Alhamdulillah Pak, nyenyak kok," ucap Yayu sambil tersenyum. "Alhamdulillah, semoga kamu betah ya. Kasihan, soalnya Den Davin sama Non Cherry, ia masih perlu babysitter yang bisa standby di rumah untuk menemani dan menjaga mereka. Karena Ko Amin dan Cik Linda ini pebisnis yang sering pergi keluar kota," jawab Mbok Inah. Sesudah kedua anak majikannya itu berangkat ke sekolah, Yayu lalu berinisiatif untuk ikut membantu Parti yang sedang menyapu halaman depan dan menyirami tanaman milik majikannya itu. "Yayu, Yayu, sini Yayu, tolong saya." Terdengar suara orang yang memanggil namanya dengan suara menggema. Ia segera menjawab panggilan tersebut dan berlari masuk ke dalam rumah. Dari luar, Parti heran melihat Yayu yang tiba-tiba berlari ke dalam, padahal Parti sendiri yang saat itu berdiri dekat Yayu tidak mendengar ada yang memanggil namanya. Tak lama Yayu kembali keluar seperti keheranan. "Loh, aneh, tadi seperti ada yang manggil saya," ucap Yayu. Raut wajah Parti mulai agak berubah cemas, namun ia seolah acuh dengan ucapan Yayu. "Enggak kok, aku enggak dengar apa-apa. Mungkin kamu salah dengar saja kali," ucap Parti. Kini tak terasa 1 minggu sudah Yayu bekerja di rumah sang majikannya itu. Sebenarnya dalam kurun waktu 1 minggu itu, Yayu seringkali merasa dirinya seperti diikuti oleh bayangan seseorang. Namun ketika ia menoleh ke belakang, tak ada siapapun yang ada di balik punggungnya. Saat malam hari pun Yayu merasa tidurnya tidak pernah nyenyak. Selalu saja ia merasa ada yang memperhatikannya dan tak jarang pula ia sampai diberi mimpi menyeramkan didatangi sesosok pocong yang pernah menduduki kakinya. Selama seminggu itu semua ketakutan yang Yayu rasakan hanya ia pendam sendiri. Walaupun sebenarnya ingin rasanya Yayu menceritakan pengalaman-pengalaman horor yang menimpanya. Masuk di minggu kedua Yayu bekerja di rumah sang majikan. Ia mendapat kabar jika keluarga Koh Amin beserta anaknya akan pergi keluar kota secara mendadak selama 1 minggu untuk menghadiri pemakaman saudara dari Koh Amin yang berada di Kalimantan. Karena Yayu masih disebut pegawai baru, ia belum bisa mendapatkan cuti. Yayu kemudian diminta oleh Cik Linda dan Koh Amin untuk menjaga rumah dan kedua anjing peliharaannya saat malam hari. "Kamu gak usah khawatir, Pak Syakir, Parti dan Mbok Inah masih bekerja seperti biasa kok di rumah ini. Hanya saja Pak Syakir bertugas untuk memberi makan anjing dan membersihkan kandang anjing saja. Sesudahnya ia pulang lagi selama kami tidak ada di rumah. Untuk Parti dan Mbok Inah, ia bisa segera pulang lebih awal setelah tugas membersihkan rumah selesai. Yang penting kamu baik-baik ya di sini ya Yuk. Nanti kalau ada apa-apa bisa telepon Pak Syakir saja, karena kontrakan Pak Syakir gak terlalu jauh dari sini," pesan Cik Linda kepada Yayu sebelum ia dan keluarganya itu pergi. Ada rasa was-was dan takut di benak Yayu ketika menjelang malam hari setelah Pak Syakir, Mbok Inah dan Parti pulang. Kini hanya ia sendiri di rumah besar itu dan kedua anjing milik Koh Amin. Untuk membunuh rasa takutnya, Yayu memutuskan untuk menonton televisi. Saat Yayu sedang asyik menonton televisi di lantai 1, kedua anjing milik Koh Amin tiba-tiba langsung menggonggong keras sambil menghadap ke arah kamar Yayu. Seketika Yayu kaget. Ia mengira ada seseorang di belakang, namun begitu Yayu mendekati kedua anjing milik Koh Amin, anjing Koh Amin masih saja menggonggong ke depan kamar miliknya padahal tak ada siapa-siapa di sana.
Perasaan Yayu pun semakin tak karuan manakala ia mendengar suara rintihan orang meminta tolong dari salah satu sudut kamarnya. Malam itu Yayu lewati dengan keadaan terjaga. Ada rasa khawatir di diri Yayu jika ia mencoba untuk memejamkan mata. Hingga ketika pagi menjelang, Yayu yang sudah tidak kuat dengan apa yang ia alami, Yayu mencoba menceritakan kepada Mbok Inah, Parti dan juga Pak Syakir. Sudah, jangan kamu pikirkan, namanya hidup pasti berdampingan dengan hal yang tak kasat mata. Hal tak kasat mata pasti ada saja dan ganjil dan akan kamu alami, Yayu. Saran Pak Syakir menenangkan hati Yayu. Mendengar keluh kesah Yayu dan cerita mistisnya, Mbok Inah mencoba menasihati Yayu agar kuat bertahan bekerja di rumah sang majikan itu untuk beberapa waktu ke depan. Sempat terbersit rasa ingin pulang kampung kembali karena ia tidak kuat dengan kesan horor di rumah sang majikan ketika malam hari. Beruntunglah masih ada sekeluarga Pak Syakir yang menenangkan perasaan Yayu. Di hari itu karena Yayu yang semalaman terjaga membuat ia tidur lebih cepat setelah ia menunaikan sholat Isya. Namun ia terbangun manakala ia kembali merasakan kedua kakinya berat dan terasa dingin. Seperti yang sudah terjadi, kini ia kembali melihat sesosok pocong yang sedang menduduki kaki Yayu. Tolong aku, jiwaku masih terkubur di rumah ini. Yayu yang saking ketakutannya, ia mencoba memejamkan mata sampai ia benar-benar lelap tertidur. Kamu masih digodain penghuni di sini ya? Tanya Pak Syakir di pagi harinya. Dengan menangis sesenggukan, Yayu kemudian menceritakan ulang kejadiannya. Ia ditampakkan sosok pocong di rumah itu tepatnya di kamar Yayu. Baiklah, sekarang saya akan jelaskan siapa sosok pocong itu, jawab Pak Syakir yang kemudian membuat bulu kuduk Yayu berdiri. Dulu saat pembangunan rumah ini, pernah ada seorang tukang bangunan yang meninggal karena terjatuh dari lantai 2. Kala itu Koh Amin dan keluarganya memang tak merasa ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi, karena mereka menganggap itu hanya kecelakaan kerja biasa. Namun begitu Koh Amin menempati rumah itu, mulai ada banyak gangguan mistis sampai membuat kedua anak Koh Amin sakit-sakitan. Menurut kepercayaan Koh Amin yang beragama Buddha, Koh Amin memanggil seorang biksu yang melakukan ritual doa-doa di rumah tersebut. Sejak saat itu keluarga Koh Amin sudah tak pernah diganggu lagi. Namun kini giliran para pembantunya yang terkena teror. Sebelum istri dan anaknya Pak Syakir yang bekerja di rumah itu, Pak Syakir bersaksi jika pernah ada 3 orang pembantu rumah tangga yang menginap untuk membantu mengurusi pekerjaan rumah Koh Amin. Namun satu persatu dari mereka keluar tanpa alasan yang jelas. Hingga pernah suatu waktu ada seorang pembantu baru Koh Amin yang mengalami kesurupan 3 hari 3 malam. Karena keadaan si ART yang semakin mengkhawatirkan, dipanggilkan orang pintar untuk membantu menyadarkan si ART tersebut. Dari pengakuan si orang pintar barulah diketahui jika rumah itu pernah menggunakan tumbal nyawa pekerjanya agar bangunan rumah tersebut kokoh dan kuat. Selain itu, bagi mandor yang sengaja menumbalkan karyawannya, dipercaya ia akan mendapat banyak proyek-proyek besar lainnya. Pak Syakir yang kasihan melihat keluarga Koh Amin selalu berganti-ganti ART, kemudian menyarankan untuk mempekerjakan istri dan anaknya dari kampung saja. Namun dengan satu syarat, mereka tidak ikut menginap di rumah tersebut seperti Pak Syakir sebelumnya. Jadi memang Pak Syakir ini supir yang pulang setiap hari ya. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, Koh Amin dan Cik Linda tetap saja membutuhkan babysitter yang bisa menginap di rumahnya karena kesibukan mereka berdua sebagai pebisnis.
Maka dari itu Cik Linda dan Koh Amin masih terus mencari kandidat babysitter yang bisa bertahan lama di rumahnya dengan iming-iming gaji besar. Namun nyatanya gaji besar pun tak cukup membuat para babysitter itu bertahan lama. Mendengar hal tersebut membuat nyali Yayu tambah menciut. Ia bergumam pantas saja jika selama ini ia sering berinteraksi dengan sosok-sosok yang menyeramkan, terutama sosok pocong yang berada di sudut kamarnya. Di malam terakhir Mbak Yayu bertahan di rumah bekas tumbal proyek tersebut, ia jelas mendengar suara bunyi shower air yang terbuka. Sambil memastikan takut ada yang bocor, kemudian Yayu agak berlari ke lantai 2 untuk mengecek ke dalam kamar mandi majikannya itu satu persatu. Hah? Nggak ada shower yang bocor kok sama sekali di kamar mandi utama majikannya, serta kamar mandi anak di lantai 2. Yayu membatin. Begitu Yayu ingin beranjak kembali ke lantai 1, tiba-tiba pintu kamar mandi anak majikannya itu terbuka dengan sendirinya. Yayu sempat menoleh dan mengintip ke kamar mandi tersebut. Dalam keadaan kamar mandi yang gelap gulita, nyatanya sudah ada sosok pocong yang bergantung terbalik di dalam kamar mandi tersebut dengan mulut menyeringai kepada Yayu. "Tolong aku Yayu, tolong aku." Yayu yang sudah begitu kalap ketakutan luar biasa, ia segera berlari ke rumah majikan Bik Murni. Dengan berderai air mata dan keadaan yang terguncang, ia memohon-mohon untuk kembali pulang saja ke kampung. "Ya sudah, kalau memang kamu mau pulang, Bibi nggak bisa melarang. Memang Bibi juga banyak mendengar kisah rumah Ko Amin yang angker dari ART-ART sebelumnya. Tapi Bibi kok kurang percaya. Makanya Bibi ajakin kamu untuk kerja di situ. Maafin Bibi ya Yayu. Sebenarnya niat Bibi kan cuma mau kamu bisa sukses kerja di kota walaupun cuma jadi babysitter." Jawab Murni. Setelah kejadian itu Yayu memutuskan untuk resign dari sang majikannya dan kembali bekerja di kampung. Rumah itu pun masih ada dan bahkan sampai sekarang Yayu masih teringat bagaimana traumanya ia ketika melihat sosok pocong di hadapannya di dalam rumah mantan majikannya itu yang pernah memakan tumbal nyawa pekerja bangunan sebagai tumbal proyek. Nah, itulah akhir dari cerita tentang rumah yang angker karena dulunya pernah ada seorang karyawan yang ditumbalkan oleh mandornya. Terima kasih sudah menonton video di channel Sunyi Sepi. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.